Diberitahukan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk bersiap karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran buku kumpulan puisi dari Sahabat. Dengan tema Jembatan Kata Merangkai Puisi Lintas Batas. Kolaborasi antara SMK Pasundan 1 Cimahi, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, dan College Vocational Tanjung Putri Johor, Malaysia. Ya. Selain di ruangan ini, kegiatan ini disaksikan juga secara online oleh sahabat-sahabat kami yang berada di Indonesia dan juga di Malaysia. Izinkan kami menyapa sahabat-sahabat kami dari Malaysia. Semoga sahabat kami dari Malaysia penuh kebahagiaan dan dalam berbagai keadaan. Dan salam dari kami sahabat dari Indonesia. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Pasundan, yang kami hormati Ketua YPDM Pasundan, yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah 7, yang terhormat Pengarah College Vocational Tanjung Putri, Malaysia, yang kami hormati Dekan FKIP Unpas Bandung, yang kami hormati Kaprodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpas, yang kami hormati Pengawas Pembina SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kota Bandung, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua FKKS MKS Kota Bandung, yang kami hormati Kepala SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, yang kami hormati Kepala SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, yang kami hormati Kepala SMA Pasundan 2 Cimahi, yang kami hormati Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi, yang kami hormati seluruh Bapak, Ibu guru tamu undangan dan siswa-siswi yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Dea Asdina Febriani dan rekan saya, dan saya Silmi Fauzia, akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, kita awali acara hari ini dengan berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nanang Solihat SAG. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya akan membantu secara Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, untuk itu, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon peluncuran buku, kumpulan puisi-puisi dari sahabat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti peluncuran buku ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Unpas kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ajhar Afandi, SE, MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wadin wa sholatu wa salam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan yang mewakilinya, Kepala KCD Wilayah 7 Distrik Jawa Barat, yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Dr. Hajadi Niriani SEMM, kemudian Kak Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpas, Ketua MKKS SMK Kota Bandung, Ketua MKKS SMK Kota Cimahi, juga Ketua FKKS MKS Kota Bandung, Ketua FKKS MKS Kota Cimahi, Pengawas Pembina SMK Pasundan 3 Cimahi, Kota Cimahi, Pengawas Pembina SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, Kepala SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, baik secara daring maupun secara onsite. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita hari ini dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri peluncuran buku berjudul Dari Sahabat. Atas nama Universitas Pasundan, saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses kreatif dan akademik hingga lahirnya karya istimewa ini. Buku Dari Sahabat bukan sekadar kumpulan tulisan, tetapi merupakan simbol persahabatan, kolaborasi, dan semangat belajar lintas batas negara antara guru dan siswa dari Indonesia dan negara Malaysia. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini sejalan dengan semangat Universitas Pasundan sebagai lembaga pendidikan yang selalu mendorong kolaborasi internasional dan penguasaan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendidikan, budaya, dan literasi. Kami percaya bahwa kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun masa depan yang damai, berpengetahuan, dan berempati. Melalui karya seperti Dari Sahabat ini kita belajar bahwa ilmu pengetahuan dan kreativitas tidak mengenal batas geografis. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi jembatan yang menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman antara dua bangsa serumpun yang memiliki akar budaya dan nilai-nilai yang sama. Saya berharap buku Dari Sahabat
ini dapat menjadi sumber inspirasi bukan hanya bagi para guru dan juga siswa yang berpartisipasi, tetapi juga masyarakat luas untuk terus menumbuhkan budaya menulis, membaca, dan bekerja sama lintas negara. Semoga semangat persahabatan yang tumbuh melalui karya ini dapat terus terpelihara dan berkembang di masa depan. Juga saya membaca dari buku dari sahabat ini terdapat di belakang ini lewat kolaborasi antara SMK Pasundan Kota Cimahi, ya. Kemudian SMK Pasundan 1 Kota Cimahi dan College Vocasional Tanjung Putri Malaysia yang mungkin juga hadir secara daring, ya. Jadi ini akan lahir sebuah antologi puisi yang merekam kisah persahabatan dua bangsa yang serumpun. Setiap baitnya bukan hanya ungkapan rasa, tetapi juga jembatan yang mempertemukan budaya, bahasa, dan keunggulan yang dimiliki masing-masing negeri ini. Sekali lagi semoga buku ini bukan hanya bermanfaat bagi institusi kedua belah pihak, juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Demikian atas sambutan ini yang saya dapat sampaikan. Dibuka? Tidak? Tidak ya? Bukaan. Oke. Semoga sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan dari sambutan ini memberikan semangat terus untuk menulis bagi yang terlibat dalam tulisan buku ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Unpas atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Pasundan 3 Kota Cimahi kepada Bapak Subaryo SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Haji Ajhar Afandi, SEMSC, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua YPDM Pasundan yang hari ini diwakili oleh pengurus YPDM Pasundan Bapak Dr. Heri Herlangga, yang saya hormati Bapak Kepala KCD Wilayah 7 Distrik Provinsi Jawa Barat Bapak Asep Yudi Mulyadi MAP, yang saya hormati dan saya muliakan Pengarah College Vocasional Tanjung Putri Tuan Haji Yusuf bin Mat Daud, yang saya hormati dan saya muliakan Dekan FKIP Unpas Ibu Dr. Hajah Diniriani SEMM, yang saya hormati dan saya muliakan Kepala SMK Pasundan 1 Cimahi, Ibu Sri Mulyani MPD, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua FKK SMKS Kota Bandung, Ketua FKK SMKS Kota Cimahi atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua MKKS SMK Kota Cimahi dan Ketua MKKS SMK Kota Bandung.
Yang saya hormati dan saya muliakan Kaprodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia FKIP Unpas, Bapak Setiawan MPD. Yang saya hormati dan saya muliakan Pengawas Pembina SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, Pengawas Pembina SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, serta yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak, Ibu, Puan dan Tuan, serta para siswa dan pelajar yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amal ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, menyukseskan kegiatan ini sehingga terlahir buku dari sahabat. Terutama dukungan dari keluarga besar Universitas Pasundan, khususnya Bapak Rektor Universitas Pasundan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami atas prakarsa 3 lembaga, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, serta Kolej Vokasional Tanjung Putri, dengan rasa bangga akan meluncurkan buku dari sahabat. Bapak dan Ibu serta Tuan dan Puan, saya membaca bahwa pada tahun 1286 ada prasasti namanya Amoghapasa di Sumatera. Di situ tertulis bahwa ada persahabatan Raja Kertanegara dan Raja Melayu. Terinspirasi dari itu, maka persahabatan kami antara Indonesia dan Malaysia, kolaborasinya terus kami rintis. Perlu saya sampaikan bahwa kami sudah merintisnya sejak 2017. Dan di tahun kemarin 24 siswa Pasundan dan 6 guru Pasundan selama seminggu di Malaysia untuk belajar dan berkolaborasi. Saat ini pun dengan buku ini kita terus berkolaborasi. Bapak dan Ibu, Tuan, Puan, serta saudara yang saya hormati, buku ini untuk memartabatkan bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa serumpun. Dan kami dari keluarga besar Pasundan bagaimana menegakkan Pasundan di dunia internasional. Dalam buku ini kami ingin mengungkapkan persahabatan yang mendalam dan kerinduan yang melintasi batas negara, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Bapak dan Ibu, Puan, Tuan, serta hadirin yang saya hormati, buku ini bukan hanya sebagai dokumen, tapi berusaha keras untuk memperkokoh persahabatan kedua bangsa, khususnya masyarakat di lembaga pendidikan yang kelak akan melahirkan pemimpin-pemimpin negara pada masanya. Sehingga Bapak dan Ibu, tentu ini adalah bagaimana cara kita secara berkelanjutan untuk membangun usaha-usaha berkolaborasi, menjaga perdamaian dan persahabatan di antara bangsa-bangsa serumpun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan saya, izinkan saya menyampaikan pantun. Mengunduk dahan berurat jati, bawalah topi dan pisau besi. Teruntuk Tuan dan Puan sahabat sejati, katakanlah hati dengan puisi. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subandio SPD MPD yang telah memberikan sambutan.
Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua YPDM Pasundan yang akan diwakilkan oleh pengurus YPDM Pasundan, Bapak Dr. Heri Herlangga, MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukur la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Saya menyiapkan contekan nih, khawatir ada yang terlewat. Yang pertama saya menyapa dulu tamu ya. Tamu itu kan harus dihormati. Rombongan atau syarikat dari College Tanjung Putri ya? Online? Oh, tidak ada yang onsite ya. Salam hormat dari kami. Mohon izin ya mewakili dari Ketua EPDM karena ada keluarga yang meninggal. Kemudian rektor tentu yang tuan rumah di acara ini. Terima kasih supportnya Pak Rektor, mitra tentu dari YPT dan YPDM di bawah Pasundan ya, bersama-sama untuk saling membahu-membahu. Ibu Dekan, Ekip luar biasa juga untuk memfasilitasi, membantu dari program ini. Ya, sapa dulu dari KCD, ada perwakilan KCD? KCD, MKKS ya. Kemudian para Kepsek di lingkungan Pasundan, atur nuhun Bapak Ibu, Dosa Rumping memberikan support untuk kegiatan ini. Kemudian undangan lainnya dan tidak lupa panitia dari sekolah nih Pak Kepala ya, sudah luar biasa menyiapkannya. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal pesan dari pengurus. Yang pertama mengapresiasi dari kegiatan ini tentu. Kalau dikaitkan dengan dasar program YPDM, kemudian juga terkait dengan standar-standar penilaian dalam akreditasi SMK Pasundan 3 Cicerem ini saya tahu persis lah ya, karena dulu juga pernah mendampingi mau akreditasi itu, memiliki progres yang luar biasa. Berikan dulu aplaus dong Pak Bu. Nah, gitu. Bahkan saya selalu memberi motivasi ke sekolah yang lain itu. Saya katakan kalau ingin melihat laboratorium, saya contohkan saja AP saja, administrasi perkantoran, lihatlah SMK yang dikelola oleh Pak Subaryo. Itu sudah standar unggul. Betul Pak, saya tidak basa-basi karena saya sudah keliling dan saya selalu menanyakan kalau SMK yang punya perkantoran. Saya selalu tanya, mana labnya? Ya yang ditunjukkan front office, bukan itu saya bilang. Kalau mau lab yang benar, lihat ke sana tuh, ke Pak Baryo saja deh, seperti itu. Yang kedua, SMK ini yang pertama di lingkungan DPDM itu memiliki LSP Pak, Lembaga Sertifikasi Profesi. Berapa skema Pak Kepala sekarang? 9 skema, bayangkan. 15, wah ternyata Pak Kepala diingatkan oleh ya itu harus saling mengingatkan betul. Coba bayangkan Bapak Ibu, 15 skema itu adalah sebuah sekolah yang memiliki LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi jangan pernah ragu itu masuk ke SMK 3 Pasundan di Cijerah ya. Karena sekolahnya sudah punya LSP, jadi kalau di kampus gitu ada surat keterangan pendamping ijazah SKPI, sama di rektorat juga ada LSP-nya. Masih Pak Erwin ya Pak Rektor ya yang menakodainya. Dulu sering kerjasama saya waktu di fakultas juga. Itu kalau tidak salah juga masih 15-an ya. Kemarin ketemu Pak Erwin berapa LSP sekarang skemanya? 15. Jadi benchmark lah gitu ya, dorongan dari pengurus itu. Sok tolak ukurnya mau LSP, lihat tuh ke Pak Baryo, para kepala sekolah Pasundan Nusanes gitu ya. Lihat. Jangan diadokan lagi karena betul-betul sudah menyiapkan
untuk lulusannya memiliki standar sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri. Nah, naon deui atuh? Sekarang Bapak Ibu yang ditampilkan oleh SMK Pasundan 3 ini sebuah kegiatan yang rekognisi internasional luar biasa ini. Maaf kalau ada KCD, MKKS, SMK Negeri 3 ini kalau sudah lihat kegiatan seperti ini, LSP ada, SPMI jalan, penjaminan mutu, lab bagus, udah tinggal perem itu nilainya selalu unggul. Kalau saya sih mantan asesor, saya 8 tahun ya untuk di SMK itu. Sudah lihat standar begini udah apa lagi? Udah unggul, harusnya selalu unggul, malah unggulnya mungkin bisa bintang 1, bintang 2, bintang 3 seperti itu. Jadi sekali lagi dari pengurus berharap bahwa SMK Negeri 3 Pasundan Cijera ini menjadi role model dalam sisi manajemen mutu sekolah di lingkungan EPDN Pasundan. Karena mengimplementasikan dari mulai dasar program EPDN Pasundan yang kita punya 9 dasar program, kemudian dari standar-standar akreditasi yang terpenuhi dengan melampaui lah gitu ya, kalau mau disebut melampaui. Jadi sudah unggul ya sudah, begitu. Semoga bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah Pasundan lainnya. Sok benchmark Pak itu. Kapa Baryo tinggal sharing saja seperti itu. Karena dari keterbatasan itu bisa membangun sekolah. Jadi tidak ada alasan urusan masalah pembiayaan. Kadang-kadang kan ada yang berkomentar nih, dan nanti ayah, saya tanya detail ke Pak Kepala itu, bagaimana pengadaan lab? Luar biasa strategi yang beliau gunakan itu dengan kerjasama dengan Mebler dan sebagainya itu luar biasa. Punya akal gitu. LSP kumaha? Ya udah saya banyak dapat cerita dari Pak Baryo itu. Saya makanya berani untuk mengatakan dari pengurus sering diskusi juga, jadikan benchmark untuk SMK Negeri 3 ini. Dan sekali lagi kegiatan ini pun harus menjadi satu benchmark juga untuk sekolah lain. Sehingga saya sarankan juga pada kepala sekolah, yuk bawa ajaklah kepala sekolah lain untuk memiliki rekognisi internasionalnya. Kan tidak hanya sekedar nulis buku, tapi bisa sekarang pola pengabdian masyarakat. Insya Allah juga saya tergabung di Asia Roundtable Forum ya, forum para dosen Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia itu tanggal 8 berangkat ke Sabah. Kami ada pengabdian masyarakat internasional PKM di sana. Seluruh beberapa perwakilan kampus yang ada di Indonesia, termasuk juga yang di Brunei, Malaysia, Sabah. Program rutin itu ada penelitian, ada pengabdian. Jadi kalau kunjungan-kunjungan ke college itu dulu ada S2 manajemen pendidikan di Unpas ya Pak Rektor sebagai laporan ini. Itu selalu kunjungannya ke college-college. Misalkan saat college di Melaka itu kan sekolah 100 hektar lebih itu lahannya juga. Seluruh fasilitas ada di situ. Itu sebagai benchmark saja. Baiklah Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Dan tadi Pak Baryo juga menutup dengan pantun. Kami juga tidak mau kalah begitu. Tapi enggak tahu Pak Baryo nyambungkan nih pantunnya. Ya saudaraku dari Malaysia, kami ingin menyampaikan juga penutup dengan pantun. Hari ini hari Rabu, jadi sama-sama ya. Hari ini hari Rabu. Hadiri acara bersama saudara serumpun. Saudara serumpun ya, Malaysia Maya. Dari hati yang haru, hadiri seksama di antara semangat untuk apa? Unggul atau mumpuni. Seperti itulah karena dadakan pantunnya. Mohon maaf kalau tidak nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan juga motivasi buat kita semua untuk terus memajukan sekolah kita, terutama dari Yayasan Pasundan. Baik, inilah yang telah kita tunggu-tunggu. Seremonial peluncuran buku kumpulan puisi dari sahabat. Beri tepuk tangan yang meriah.
tepuk tangan yang meriah. Ya, berikutnya kami undang yang kami hormati Rektor Universitas Pasundan Untuk naik ke atas panggung dan menerima buku secara simbolis dan dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya Ketua YPDM Pasundan yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah 7, yang kami hormati Dekan FKIP Unpas Bandung, yang kami hormati Kaprodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpas, yang kami hormati Pengawas Pembina SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kota Bandung, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kota Cimahi, dan yang kami hormati Ketua FKKS SMKS Kota Bandung. Dan kami mengundang Kepala SMK Pasundan 1 Cimahi dan Kepala SMK Pasundan Cimahi untuk memberikan buku secara simbolis. Selain buku dari sahabat, berikut ada produk dari SMK Pasundan 3 Kota Cimahi berupa tote bag yang kami beri merek Fasti Fashionable. Ya. Dilanjutkan dengan foto bersama untuk kamera untuk segera disiapkan. Ya, inilah buku dari sahabat karya kolaborasi SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, dan Kolej Vokasional Tanjung Putri Johor, Malaysia. Beri Tepuk tepuk tangan ya tangan. meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menerima, dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Mudah-mudahan buku yang kami berikan menjadi suatu manfaat dan mudah-mudahan bisa selalu dibaca dan menemani hari-hari Bapak dan Ibu. Baik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan persembahan tarian Japin dari Kolej Vokasional Tanjung Putri, Malaysia. Tarian joget yang diiringi lagu Serampang Laut menceritakan dua hati yang saling merindu antara jejaka dan gadis diterjemahkan dengan langkah joget yang lembut dan sopan. Dan inilah Tari Zapin Melayu.
Beri tepuk tangan yang meriah. Sesuai dengan ceritanya tentang dua hati yang saling merindu dengan jogetan yang lembut dan sopan. Sungguh luar biasa, Sangat indah sekali ya. sangat indah sekali. Ya, hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa buku dari sahabat ini adalah berisikan kumpulan puisi. Oleh karena itu, kita saksikan persembahan puisi dari pelajar Kolej Vokasional Tanjung Putri, Johor, Malaysia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ishaq. Saya bersekolah di Kolej Vokasional Tanjung Putri, Johor Bahru. Hari ini saya ingin menyampaikan sajak saya bertajuk Kenangan di Dewan Aisyah. Pelajar Indonesia, sahabat sejati, budinya mulia, tiada berduri, ramah dan sopan, penuh tata karma, menyinari hati bagai sang surya. Di Dewan Aisyah kita berkumpul, bahagi kumpulan hati tak terganggu, tawa dan canda mengisi ruang, kenangan manis terus melekat di kalbu. Gembira rasaku bertemu kalian, bagai mentari terbit di pagian. Namun sedih saat berpisah, air mata jatuh tak terungkap kata. Kini jarak memisahkan kita, tapi janji tetap di dada. Bila ada rezeki kita berjumpa di masa hadapan. Bukan ke Indonesia bertemu lagi kawan. Masih berhubung walau berjauhan, sama SMS dan video, penuh kesayangan. Harapanku KVTP kan melancong agar kita bersuah di tanah Minang. Untuk kalian, Abang Erik rindu. Semoga jumpa di hari yang lain. Jaga diri, teruslah bersinar. Sampai jumpa. Salam dari jauh. Sekian, Terima kasih terima kasih. tepuk tangan. Ya, tadi sudah kami bicarakan juga ya bahwa puisi ini memang kumpulan puisi dari SMK Pasundan 1 Cimahi dan juga SMK Pasundan Cimahi dan juga dengan Kolej Vokasional Tanjung Putri, Johor, Malaysia. Untuk menguatkan persahabatan, maka kami persembahkan tari Jaipong Citra Resmi dari siswa SMK Pasundan 1 Cimahi. Tari Jaipong Citra Resmi merupakan salah satu karya seni tari tradisional dari Jawa Barat yang menampilkan perpaduan antara kelembutan, keceriaan, dan semangat yang dinamis. Tarian ini menggambarkan perjuangan kisah asmara pahlawan wanita Sunda, Diah Pitaloka, dengan Raja Majapahit, Hayam Wuruk, yang berakhir tragis pada Perang Bubat dan menjadi simbol harga diri rakyat Sunda. Mari kita sambut dengan meriah Tari Jaipong Citra Resmi.
Kidung Sundayana di Nusa Dewata. Perang bubat ngariwayan, rempan ku keayaan, linggis kurisi, kiwari jadi salah arti. Tatar Sunda kingki laban jadi bende simpe hati cinta di bahasa citra resmi Citra resmi Kumalayan digegana hati, tebar kesetiaan kalemah. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tari ini dari Eskul, ekstrakurikuler dari SMK Pasundan 1 Cimahi yang kemarin juga mewakili dari Kota Cimahi untuk FLS 3N, mewakili untuk Provinsi Jawa Barat. Gitu. Biasa sekali ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah persembahan puisi dari Ibu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP Unpas, Ibu Dr. Desti Fatin Fauzia MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Hadirin yang berbahagia, puisi adalah jembatan rasa yang menghubungkan hati, meski terpisah jarak dan budaya. Hari ini, melalui antologi dari sahabat, kita merayakan indahnya kolaborasi antara guru dan siswa dari Indonesia dan Malaysia.
Baik, izinkan saya membacakan salah satu dari puisi antologi ini. Sebagai wujud bahwa kata-kata mampu menyatukan dua bangsa dalam satu bahasa, bahasa hati. Melaka yang setia. Subaryo. Ingin rasanya terus kutuliskan, yang kelak kan kuceritakan. Perahu Melaka dan Kubah masjidnya. Larik-larik pada tepian lautnya, sang laksamana berdiri gagah. Kopi, oh gurih pahitnya. Walau aku takkan bermalam. Inikah tatapanmu yang menusuk, yang menyerang, yang ku cemburu, yang ku luluh, dan aku pun tak berkata-kata. Ku tempelkan tangan pada gerbang Melaka. Di sini kita berjumpa. Bukan setia sang laksamana, bukan dalam kata, tapi kan berjumpa. Seperti Melaka yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, indah sekali Ibu puisinya, menyentuh sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dekan, untuk Ibu Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP Unpas, Dr. Desti Fatin Fauzia. Ya, selanjutnya hadirin yang kami hormati, mari kita sama-sama saksikan penampilan puisi dari siswi Indonesia. Ananda Putri Sabila dari SMK Pasundan 1 Kota Cimahi. Dipersilakan. Ya, dilanjut dengan puisi dari siswa SMK Pasundan 3 Cimahi. Simfoni Serumpun, karya Lasmi Sofia. Dengarkanlah debur ombak laut bersahutan yang memisahkan dua daratan. Kusebut namamu Selat Malaka. Deru laut yang sama memisahkan antara kita. Pantai timur Sumatera, pantai barat semenanjung Malaysia, beradu tatap di atas cakrawala. Lihatlah, lihatlah rimba tegak, tak bergerak. Sungai kecil, tak beriak. Kusebut kembali Borneo si hutan lebat. Burung hilir mudik bergerak tanpa tahu wilayah Kalimantan atau Sarawak. Lagi-lagi kita beradu tatap di atas buana luas tak bersekat. Di seberang sana ternyata kau berdiri
namun suaramu sampai ke sini. Aksara serumpun pun bermelodi bersama dengan pelita jiwa menghinggapi. Jiwa kita menjadi sahabat sejati. Janganlah beda satu negeri, kita merasa hebat sendiri. Akhirnya ku sebut namamu Indonesia, ku sebut namamu Malaysia, biar beda negeri tapi serumpun satu jiwa. Diponegoro, karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawannya banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api punah di atas menghampa. Binasa di atas ditindas, sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Ya, beri tepuk tangan kepada Putri Sabila. Dilanjut dengan penampilan puisi dari siswa SMK Pasundan 3 Cimahi, Ananda Raditya Pratama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Warna di balik mendung. Persahabatan kita seperti langit dan awan, selalu bersama meski bentuknya berubah-ubah. Kadang cerah, kadang mendung, namun tetap saling melengkapi. Kau adalah mentari hangat, menyelinap di sela-sela suasana mendung. Sementara aku adalah pelangi yang muncul, membalas sinar dengan warna. Luas langit tak bertepi, seperti seluas hati yang selalu memberi. Setidaknya ada cerita tak tergantikan di antara aku, kamu di setiap helai. Baik, sungguh indah puisi yang sudah dibacakan oleh siswa-siswi kita ya. Dan sungguh juga luar Ibu biasa. dosen. Iya, berikut dengan Ibu dosen yang sungguh indah dengan lantunannya, dengan bahasa yang sungguh bagus dan indah. Dan puisi-puisi tersebut itu salah satunya puisi yang tercantum di dalam buku dari sahabat. Iya betul, jadi makin penasaran ya Bu ya, gimana isi dari buku puisi dari 3 sekolah ini. Ya, baik Bapak Ibu dan siswa-siswi yang hadir di ruangan ini, sebelum kita masuk ke penghujung acara,
kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang kami ajukan yang bisa menjawab akan mendapatkan buku dari sahabat, ya. Boleh acungkan tangan. Betul. Di sini ada dua buku door prize. Pertanyaannya mudah sekali. Mudah. Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Dan kami akan memilih yang paling tercepat. Iya, ya? Betul sekali. Baik, boleh disimak pertanyaannya. Siap-siap? Yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan. Buku dari sahabat ini merupakan buku kolaborasi. Yang tahu kolaborasi antar siapa saja boleh acungkan tangan. Maka silakan di sebelah ke depan. kiri. Masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi. Ini satu dulu ya. Tadi hasil kolaborasi dari mana saja? Boleh sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Akbar Ramadan. Saya dari sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, buku dari sahabat ini hasil kolaborasi dari SMK Pasundan 1 Kota Cimahi, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, juga Vokage Nasional Tanjung Putri, Malaysia. Tangan. Apakah benar? Apakah benar? Benar betul? Ya, betul sekali. Betul sekali. Selamat. Ya, selamat. Mangga. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bukunya ya. Foto dulu, boleh difoto yang menerimanya. Di foto dulu ya. Dokumentasi. Ya, kita Terima kasih. masih Boleh kembali ada tepat. ya. Ya, kita masih ada satu buku lagi. Ini siapa yang mau? Mangga, Siapa Ibu yang Silmi. mau ya? Langsung ini ya mengacung. Barusan di sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan Iya ya. betul. Kesempatan buat yang Tadi di sebelah kanan. kiri sudah ya. Kalau mau lihat ya nanti harganya berapa ya. Nanti di spill juga. Nah ini di sebelah kanan sudah siap. Siap. Persiapkan tangannya ya untuk menjawab ya. Kira-kira apa Ya. saja? Mohon mengangkat tangan setelah pertanyaannya selesai ya. Iya betul. Silakan, Bu Oke, Silmi. pertanyaan yang kedua, apa tema acara hari ini? Ya, yang Ya. paling belakang boleh? Kayaknya lupa nih Bu. Oke, gini aja kita ganti ya. Apa tema dari puisi yang kita buat? Oke, mana ya? Aduh gak kelihatan ya. Oh itu tuh, ibu, ada ibu guru di sana. Oh, Ibu guru yang mana Bu? Ibu guru yang di sebelah kanan boleh maju ke depan. Itu yang barusan? Ya, Yang kerudung yang barusan. krem? Ya, Mangga silakan Ibu maju ke depan. ya Boleh ke sebelah silakan sini, ibu ke sebelah sini. Apa tema dari puisi yang sudah kita buat ya Bu ya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Duyurianti, saya dari SMK Pasundan 1 Cimahi. Tema dari buku yang dibuat itu adalah temanya persahabatan. Jawabannya benar? Benar. Ya, jawabannya benar ya. Tema dari puisi yang kita buat adalah dari sahabat. Iya. Selamat Ibu. Ya, alhamdulillah kita sudah menuju penghujung dari kegiatan kita hari ini. Sebelum acara kami tutup, acara selanjutnya akan ada pemaparan dari Universitas Pasundan. Ya, kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Dea dan Teh Silmi.
MC-nya bagus sekali. Boleh tepuk tangan atau Ibu dan Bapak untuk MC. Terima kasih. Saya sebetulnya bukan paparan tapi MC cadangan ya Ibu dan Bapak, dikeluarkannya terakhir. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu dan Bapak, saya Dahliari Neva Puspitasari, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Kebetulan mendapatkan amanah di bagian Divisi Komunikasi dan Promosi Universitas Pasundan. Pertama kali kami ucapkan adalah selamat datang di kampus kami Universitas Pasundan di Mandala Saba Insinyur Haji Juanda. Ini adalah aula kebanggaan Universitas Pasundan. Banyak acara-acara besar yang dihadiri oleh orang-orang penting yang dilakukan atau diselenggarakan di aula ini. Ini salah satu fasilitas kami Ibu dan Bapak. Dan terutama sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah brainstorming mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, kepada adik-adik dari SMA dan SMK Pasundan sekota Bandung dan Cimahi, betul ya? Oke, bagaimana perasaannya happy datang ke Unpas? Bahagia ada di Unpas? Mau lebih bahagia lagi harus bergabung dengan Unpas ya. Tapi kenapa sih sebelum kita masuk ke Unpas, sedikit saja saya bukan ingin menjual produk ya adik-adik, tapi saya ingin bertanya dulu kepada siswa-siswi yang ada di aula Mandala Saba ini. Penting tidak kuliah? Perlu tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi? Kenapa? Boleh angkat tangan salah satu dari teman-teman. Kenapa kita perlu melanjutkan ke pendidikan tinggi? Oh ada punten, boleh minta mikrofon, ada mikrofon. Nah, saya mau dengar dulu respon dari peserta didik dari sebelah kanan, punten Kang. Boleh dibantu sama saya saja. Ya. Mana tadi yang raise up your hand? Ada tadi? Ya iya, boleh sini. Neng boleh berdiri, punten. Silahkan. Nah, good. Baik, kenapa kita perlu melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi? Karena sebelumnya perkenalkan nama saya Yolanda Alvania Berbarus dari SMA Pasundan 8 Bandung. Untuk yang pertama, kalau misalnya untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi itu sangat berguna karena ilmu itu kan tidak ada batasnya. Jadi untuk melanjutkan pendidikan itu sangat penting untuk masa depan kita nantinya, untuk kelanjutannya. Karena ilmu itu sangat berharga. Dan itu ilmu yang memang sangat susah dicari, dan kalau misalnya kita ada pepatah, buku itu adalah jendela ilmu. Jadi ilmu itu akan sangat berguna untuk masa depan yang akan mendatang. Terima kasih Ibu. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan. SMA Pasundan 8 ya. Saya sering datang ke SMA Pasundan 8. Sohan ke sana. Baik, ada lagi mungkin respon dari sebelah kiri? Cukup? Ada. Boleh ya. Mana tadi? Iya, mangga nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Izin memperkenalkan diri ya Ibu, nama Kamelia Putri dari SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Kalau menurut aku, boleh diulang pertanyaannya? Maaf Ibu. Kenapa penting melanjutkan ke pendidikan tinggi? Melanjutkan ke pendidikan tinggi itu sangat penting karena kita bisa melanjutkan ilmu yang belum kita tahu di jenjang SMK, SMP ataupun sejak SD. Nah, terus pendidikan tinggi ini juga membantu kita dalam nanti proses bekerja atau berkarir. Oke, baik. Jadi memudahkan teman-teman untuk mencari pekerjaan begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Betul sekali, saya kurang lebih akan merangkum ya tadi yang disampaikan oleh beberapa teman-teman terkait dengan mengapa sih penting melanjutkan ke pendidikan tinggi. Yang pertama, karena pendidikan itu investasi. Mungkin teman-teman ini saya tujukan paparan ini khusus untuk
siswa-siswi saja ya Bapak dan Ibu. Saya percaya ada Bapak dan Ibu mah guru-guru saya, jadi saya mah khusus ini mah untuk para peserta didik. Investasi, mungkin teman-teman sering berpikir ya investasi itu nabung di celengan, nabung di bank, nabung emas begitu ya. It's not only about that one, tapi education is investment. Makanya saya akan menunjukkan beberapa slide kepada teman-teman terkait human capital investment, investasi modal manusia. Next. Baik, teman-teman kurang lebihnya begini. Ini dia konsep human capital atau modal manusia. Kalau teman-teman tadi saya sampaikan ya, berpikir bahwa modal itu selalu hubungannya dengan uang, betul nggak? Nah, kali ini kita rubah mindsetnya. Modal yang akan saya sampaikan di sini secara harfiah modal manusia atau human capital itu ada 4. 1 knowledge, apa knowledge? Pengetahuan. Yang kedua, expertise. Bagaimana? Expertise, kemudian ability, lalu apa bedanya knowledge, expertise, ability, skill? Asal semuanya juga judulnya mampu, benar nggak? Oke, baik sedikit saya akan sampaikan apa sih perbedaan knowledge, expertise, ability, dan skill. Yang pertama knowledge, ketika teman-teman melanjutkan ke pendidikan tinggi tentu akan bertambah pengetahuannya, betul tidak? Bertambah wawasannya ya? Oke, lalu expertise. Expertise itu adalah keahlian yang paling tinggi dimiliki oleh manusia. Biasanya mah disebut profesor. Pernah dengar tidak? Nah, kalau profesor itu berarti orang yang bersangkutan master atau ahli atau menguasai disiplin atau bidang ilmu tertentu. Itu dikatakan expertise. Kalau ability itu kemampuan dasar manusia bawaan. Nah, teman-teman tuh dari lahir sudah diberikan gift oleh Tuhan masing-masing dengan ability yang berbeda. Contoh, ada yang komunikasinya sudah bagus dari kecil. Ada yang pendiam, ada yang nalar berpikir kritisnya sudah muncul sejak dini. Ada yang cepat tangkap, oh dia mah cepat tangkap ya, yang ini mah agak lambat nih. Nah, ketika dia mendapatkan gift dari Tuhan cepat tangkap dan sebagainya, itu namanya ability atau kemampuan dasar bawaan dari lahir, belum ada sentuhan apapun. Itu pure bawaan kita dari lahir, genetik biasanya. Ya. Lalu skill itu keterampilan. Nah, namanya keterampilan berarti bisa dilatihkan. Public speaking skill atau bukan? Skill. Jadi kalau teman-teman di sini berpikir bahwa saya mah nggak bisa berbicara sistematis, apalagi di depan umum. Pokoknya dah saya mah introvert. Biasanya gitu ya anak zaman sekarang mah, dah saya mah introvert. Tenang, public speaking itu keterampilan. Jadi itu bisa dilatihkan. Kalau lahir itu berarti bakat ya, tidak ada. Anda pilih L yang kedua, yaitu lingkungan. Cari lingkungan yang mendukung teman-teman untuk bisa berlatih berbicara dengan baik di depan umum. Atau berlatih skill yang ingin teman-teman pelajari tersebut. Gitu ya. L yang kedua tidak mungkin, kenapa? Karena saya rumahnya berjauhan dengan yang lain, kemudian sulit juga akses ke kota karena saya tinggal di pedesaan. Lalu Anda lakukan L yang ketiga, latihan otodidak. It's easy for you to access media sosial, right? Mudah untuk melihat TikTok kan? Video-video TikTok itu banyak yang bisa menstimulasi kita sehingga kita mau mengcopy orang Indonesia. Makan copy paste bukan? The way we talk, the way we speak up in front of public itu copy paste basically. Karena kita mau mongoloid, Asia mah begitu karakteristiknya. Gitu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman ngefans sama Najwa Shihab, di copy cara berbicaranya Najwa Shihab boleh Bu? Boleh. Sambil teman-teman mencari karakteristik saya itu sebenarnya seperti apa sih? Ciri khasnya. Supaya menjadi pembeda ketika saya berbicara di depan umum dan sebagainya. Supaya menjadi pembeda keterampilan yang saya miliki dengan keterampilan yang orang lain miliki. Itu semua yang disampaikan oleh saya tidak mungkin tercapai teman-teman bila teman-teman tidak melanjutkan pendidikan ke yang level yang lebih tinggi. Apakah itu saja yang membuat saya harus melanjutkan ke level yang lebih tinggi? Nggak perlu ya kayaknya Maya. Perlu nggak sekolah melanjutkan ke level yang lebih tinggi? Oke, slide berikutnya. Baik, next aja.
Next. Ada rata-rata gaji. Next. Nah, kita stop dulu di sini. Pendidikan ya, kita lihat dari jenjang paling rendah SD, SMP, SMA, lulus SMA. Kenapa TK atau PAUD tidak saya masukkan? Teman-teman, kenapa? Karena itu mah bukan masuk ke kategori pendidikan formal ya. Betul tidak? Itu namanya juga preschool. It means that you have to stimulus your brain first. Jadi hanya untuk menstimulasi belajar bermain tapi berpola. Kalau TK mah bermain tapi berpola. Jadi nggak boleh TK mah dapat PR, ya kan? Teman-teman mulai dapat homework itu sejak kapan? SD. Iya. Jadi kalau ada yang TK dapat PR teh, kumaha? Orang tua nanu mengerjakan ya. Oke, baik, selanjutnya SMP. Ke SMA dan kemudian lulus SMA. After lulus SMA kemana? Udah nanya belum ke diri masing-masing? Kenapa ketawa? Tanya belum ke diri masing-masing? Sudah saya lulus SMA kemana? Oke, next. Ke perguruan. Mengapa rata upah pekerja Indonesia berdasarkan tingkat akhir pendidikan berikut datanya, teman-teman. Perhatikan, yang lulusan SD ke bawah itu penghasilannya di bawah 2 juta per bulan. SMP itu di bawah 2,5 juta per bulan. SMA di bawah 3 juta per bulan. SMK kurang lebih sama. Perguruan tinggi hampir tembus 5 juta. Betul tidak? Dan itu bukan hasil ngarang ya, rata ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Saya akumulasikan kurang lebih diinterpretasikan menjadi seperti ini rata upah pekerja Indonesia berdasarkan tingkat akhir pendidikan. Boleh teman-teman tanya sama ibu bapaknya atau saudara-saudaranya di rumah. Bener enggak? Itu teh apa yang disampaikan sama Ibu Dahlia teh, kalau lulusan SD mah cenah rata-rata kemungkinan mendapatkan upah per bulannya tuh di bawah 2 juta. Kenapa coba? Karena tidak ada tambahan tadi, keterampilan, tidak ada tambahan pengetahuan, tidak ada tambahan apa? Keahlian. Ya segitu aja yang didapatnya. Networkingnya juga segitu-gitu aja. Relationnya juga, hubungan dengan orang lain, dengan lembaga-lembaga, dengan tempat kerja ya nggak ada, kan tidak ada, lingkungannya kan tidak support gitu, karena levelingnya tidak sesuai gitu. Kalau misalkan teman-teman semakin tinggi sekolahnya dari SD, ketemu teman baru kan di SMP, ketemu tidak? Ketemu tukang dagang baru ya? Terus ketemu lagi Mang Cilok baru, ya kan? Nah, naik ke SMA ketemu Mang Cimol Bojot ya, nah, sama naik kuliah. Nah itu kan berarti menambah apa? Menambah relasi ya. Semakin tinggi pendidikan teman-teman banyak benefitnya, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menambah nomor telepon tukang dagang. Kenal dengan tukang dagang yang baru, kenal dengan guru-guru baru, kenal dengan dosen-dosen baru. Begitu ya. Next. Oke, jadi coba siapa yang bisa baca yang slide yang ini? Coba bantu saya untuk bisa membaca slide yang ini. So, we need to realize that the important role of education as human capital is because human capital to stay alive is not only determined by capital in the form of material things, but education is needed as a bridge toward people who are broad-minded, highly dedicated, and have adequate skills to face current global challenge this. Sepakat tidak? Apa cenah? Itu apa cenah? Apa? Betul, jadi kita perlu menyadari pentingnya pendidikan sebagai modal manusia. Dari tadi teh si Miss teh bilangnya teh Miss. Karena saya sama mahasiswa saya dibilang miss ya, jadi saya mengemiskan diri sendiri. Tadi teh ibu teh bilang, cina dari tadi teh kenapa penting banget sekolah teh sebagai modal manusia. Dengarkan, kalau teman-teman terlahir kaya raya, lalu mengandalkan warisan orang tua, habis tidak suatu hari nanti. Tapi kalau yang diwariskan orang tua ke kita pendidikan, tidak akan habis.
saat orang tua kita besok lusa wafat, Anda tetap bisa survive. Anda tetap bisa mandiri karena Anda sudah dibekali pendidikan. Sehingga Anda sudah bisa bertambah pengetahuannya, punya penambahan apalagi keahlian, apalagi keterampilan dan sebagainya. Lalu relasi semakin luas. Jadi ketika suatu hari nanti orang tua sudah tidak ada di dunia ini, Anda tetap bisa berdiri sendiri. Bayangkan kalau yang Anda jadikan sandaran hanya harta tanpa pendidikan. That's why dalam education kita mengenal bahwa pendidikan itu adalah investasi. Itu maksudnya pendidikan investasi. Karena menginvestasikan harta benda mah akan hak. Tapi kalau menginvestasikan pendidikan mah tidak akan pernah hak. Dan pasti digunakan. Besok lusa, even orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini tetap terpakai. Begitu. Dan adding value dong. Teman-teman nilainya akan bertambah. Betul tidak? Dan nggak ada orang tua sekaya apapun kalau ketemu sama temennya, damang pak, damang, mobil nggak sabaraha ayeuna. Moal kan ya? Bapak damang, bumi tuh sabaraha ayeuna. Nggak mungkin, tapi murang kalih teh di mana pak? Ayeuna. Ya, oke. Jadi that's what we call adding value. Betapa pendidikan itu sangat penting sebagai investasi. Sudah tergambar pentingnya pendidikan? Kalau sudah kira-kira mau melanjutkan kemana? Aduh, eta mas sigana udah di briefing ku Pak Subaryo. Mau melanjutkan kemana? Mau melanjutkan ke Unpas. Sudah tahu fakultas dan program studinya? Sudah tahu belum? Oh, kalau belum tahu, saya panggilkan Kang Aldi. Ada Kang Aldi ini. Aduh, gimana Kang Aldi? Kenalan dulu atau sini sama Kang Aldi ya. Keluarga Pasundan mah diskon ya Bapak ya. Tuh, sahur Pak Dr. Hariki. Yuk. Tes. Bisa Kang Aldi? Bisa dong. Oke, baik. Kang Aldi boleh dibantu tadi Cina. Mau melanjutkan kemana? Unpas. Fakultasnya krik. Belum tahu Bu ya? Belum tahu. Belum tahu. Apalagi mungkin program studinya. Program boleh. studi. Secara umum sama Kang Aldi dijelaskan ya. Perkenalan diri dua tuh. Siapa Kang Aldi teh? Mangga. Sampurasun Rampes. Selamat pagi teman-teman dari SMA dan SMK Sekota Bandung ya. Dan kebetulan juga di sini ada yang dari SMK SMA Pasundan. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan Saputra. Saya yang bakal nerima teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti daftar di Unpas. Karena nanti teman-teman ketika pendaftaran itu yang membalas pesan atau pertanyaan teman-teman nanti itu saya dan teman-teman dari tim saya juga gitu. Jadi untuk tadi kita udah dengar kalau misalkan pendidikan itu sebuah investasi. Nah, teman-teman udah sepakat kalau misalkan teman-teman nanti bakal mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun nanti misalkan mau sambil kerja juga boleh banget. Nah, di sini saya tadi dipesanin bahwa ingin disampaikan apa aja sih program studi yang ada di Universitas Pasundan. Kalau misalkan teman-teman nantinya penasaran, sebenarnya gampang. Nanti teman-teman bisa turun ke bawah, ada di lobi. Saya setiap hari juga bakal ada di lobi. Atau teman-teman bisa hubungin Pasundan itu melalui Instagram. Paling simpelnya cuma menghubungin melalui Instagram. Karena nanti dari Instagram juga yang membalas pesan teman-teman semua itu adalah saya dan tim saya. Nah kalau misalnya teman-teman nanya, kampus Pasundan itu punya program studinya apa aja? Sebelumnya ada yang tahu nggak? Kampus Unpas itu selain yang teman-teman datang hari ini di Taman Sari, ada yang tahu kampus Unpas itu ada di mana lagi? 3 kampus lagi yang ada di Kota Bandung, ada yang tahu? Setiabudi, betul. Kedua di mana? Lengkong, betul. Satu lagi di mana? Jalan Sumatera, betul. Yuk. Nah, jadi nanti kenapa sih? Pasti teman-teman bertanya, kenapa kok kampusnya beda-beda? Apakah fakultasnya juga beda-beda? Betul. Karena di setiap lokasi kampus atau lokasi daerah itu kita punya fakultas yang berbeda juga. Seperti contohnya misalkan di kampus di Taman Sari ini di sini kita punya fakultas keguruan ilmu pendidikan dan juga fakultas ekonomi bisnis. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengennya saya maunya jadi guru nih Kang, kata.
Boleh, nanti berarti larinya ke kampus Taman Sari karena kampus Taman Sari yang punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus maunya bisnis misalkan, berarti larinya juga sama di kampus Taman Sari karena ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kita geser lagi ke bawah, itu ada Jalan Lenggong Besar, itu ada Fakultas Fisip dan juga Fakultas Hukum. Teman-teman mungkin bakal penasaran lagi sebenarnya apa sih bedanya fakultas semuanya. Itu nanti kalau misalkan kita bedah di sini waktunya bakal lama dan teman-teman sepertinya kurang enjoy kalau misalkan ngobrolnya di sini. Nanti teman-teman juga kembali lagi saya ingatkan teman-teman bisa menghubungin atau nanti bisa tanya-tanya langsung ke lobby. Sebenarnya program studinya ada apa aja. Karena total program studi di Unpas itu totalnya untuk S1 aja 26 program studi. 26 program studi dengan akreditasi yang udah unggul. Terus kalau misalkan teman-teman nanti juga punya saudara atau kakak atau bapak atau ibunya yang pengen melanjutkan pendidikan juga, kita juga punya. Itu fakultasnya yang ada di Jalan Sumatera berbarengan dengan Fakultas Kedokteran kita. Di sana juga total program studi untuk S2-nya itu ada 11 program studi dan juga untuk S3-nya itu ada 3 program studi. Nah lanjut untuk fakultas yang satu lagi yang di Setiabudi itu adalah Fakultas Teknik dan juga Fakultas Seni dan Sastra. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya pengennya mau jurusan apa, boleh coba kepoin dulu Instagram kita atau minimal follow dulu deh. Follow dulu Instagramnya Unpas, jadi nanti kalau misalkan teman-teman penasaran atau misalkan mau ngobrol lebih jauh mengenal Unpas, bisa mengenai DM. Untuk pertanyaan yang sering diajukan biasanya, Kak beasiswanya ada apa aja sih? Gitu ya. Di Unpas itu punya beasiswa, kalau internalnya kita punya ada beasiswa tahfiz Quran dan juga ada beasiswa KIPK. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dulunya sempat punya KIPK, boleh daftar ke Unpas, cobain nanti menggunakan KIPK-nya. Atau yang punya teman-teman tahfiz, sepertinya nih akang-akangnya ini tahfiz Quran semua nih. Masya Allah, tahfiz Quran ya Kang? Oh bukan, pokoknya teman-teman kalau misalkan yang punya keahlian tahfiz Quran atau misalkan punya hafalan minimal 5 juz, itu bisa banget dapatin beasiswa di kita. Dan satu lagi, program unggulan kita biasanya nanti teman-teman pasti ditawarkan atau misalkan disajikan ketika berkuliah, itu salah satu program unggulannya, boleh Akang dibuka program unggulannya di next aja slide-nya, terus, program unggulan. Nah itu ditawarkan ada 3 program unggulan. Yang pertama tadi kita bahas beasiswa kan, kalau beasiswa tadi saya sudah sebutkan, kalau internalnya kita memang cuma ada 2, itu ada KIPK dan tahfiz Quran. Kalau yang eksternalnya kita punya banyak karena memang Unpas punya kerjasama di beberapa lembaga atau instansi di luar kampus Unpas itu yang memberikan beasiswa juga. Contoh paling dekatnya misalkan dari Sanbe, dari Bank Mandiri atau dari Pemkot atau yang kemarin teman-teman kenal pernah dengar beasiswa JPLS itu juga kita juga ada beasiswa dari JPLS itu. Terus yang terakhirnya yang keduanya itu ada program magang. Nah pasti teman-teman sering juga yang nanyain kalau misalkan magang nanti gimana nih Kang kalau misalkan kuliah. Nanti biasanya program magang itu ditentukannya ketika teman-teman sudah masuk di semester 5. Karena kenapa di semester 5? Biasanya itu puncak di mana teman-teman memilih peminatannya mau apa. Kalau di SMA mungkin kenalnya peminatan ya. Nah kalau di kampus juga ada peminatannya misalkan mau apa. Contohnya misalkan saya pengennya di ilmu komunikasi misalkan ya, jurusan ilmu komunikasi, pengennya jadi jurnalistik. Berarti nanti teman-teman pas semester 5 diarahkan untuk magangnya nanti di sebuah stasiun TV atau stasiun media radio yang memang menerima untuk magang program magang dari universitas. Nah nanti teman-teman itu dari program magang sudah ditentukan juga dari kita. Jadi teman-teman gak perlu bingung nanti mau magangnya di mana ya, bingung mau magangnya tempatnya apa ya, kira-kira diterima nggak ya. Itu jangan takut, nanti teman-teman bakal ada yang mengarahkan dari kampus. Itu sudah sebuah apa ya, sebuah kunci yang memang teman-teman bakal dapat nantinya di akhir sebelum teman-teman meninggalkan kampus Unpas ini. Dan yang terakhir itu ada studi luar negeri. Jadi contoh paling dekatnya itu misalkan dari Fakultas Ekonomi Bisnis kita
ada program luar negeri. Jadi misalkan kayak contohnya kemarin kita ada ke Jepang, itu di program summer education gitu. Jadi musim summer, tahu dong, musim summernya di sana misalkan lagi ada musim summer, itu kita pertukaran pelajar. Jadi teman-teman nanti bakal bisa mengajukan atau dipilih dari program studinya mana yang bisa berangkat atau layak pergi untuk mengikuti program studi luar negeri ini. Nah, mungkin itu aja sedikit dari saya. Kurang lebihnya nanti teman-teman kembali lagi saya ingatkan jangan lupa follow Instagram Unpas. Apalagi yang misalkan teman-teman mau tanya atau mau cari beasiswanya. Itu nanti informasinya semua bakal ada di Instagram Unpas. Itu aja mungkin dari saya. Teman-teman nanti kalau misalkan turun, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut di bawah juga boleh. Saya tungguin pokoknya di lobby di depan lift. Oke teman-teman ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bu Dahlia. Baik, terima kasih Kang Aldi paparannya. Sudah ada pencerahan sedikit ya adik-adik ya. Baik, kami tunggu teman-teman untuk mendaftarkan diri di Universitas Pasundan yang berada tadi di lobi lantai 1. Ada front office kami di sana. Di bagian resepsionisnya teman-teman bisa tanya banyak tentang apapun yang teman-teman ingin ketahui, baik itu fakultas maupun program studi. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke Universitas Pasundan. Besok lusa jangan segan-segan untuk kembali main ke sini, bertanya banyak tentang kami. Saya Dahlia Rineva pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Universitas Pasundan. Mudah-mudahan siswa-siswi di sini atau Bapak Ibu guru bisa bergabung dan melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan. Dengan berakhirnya dari berbagai rangkaian acara dari pembacaan puisi, seremoni, dan yang lainnya, maka berakhir pula rangkaian kita hari ini. Alangkah baiknya untuk menutup kegiatan hari ini, acara hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di tempat ini, kepada Bapak, Ibu, Tuan, Puan, Cekgu yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan secara online. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada acara hari ini. Sebelum acara kami tutup, ada sedikit pantun nih dari Bu Silmi. Betul, untuk mengakhiri alangkah baiknya kita pakai pantun ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa anak-anak juga ya, jangan lupa sebut cakep. Atau mungkin yang di Malaysia yang masih nonton boleh ya, bilang cakep. Kalau bahasa Malaysia apa itu Bu? Oh, cakep saja ya. Oke. Pergi berlayar ke Balikpapan. Cakep. Perahu melaju melalui lautan. Cakep. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Astina Febriani dan rekan saya Silmi Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cruising when the sun goes down.